Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kasus pertama COVID-19 varian Omikron ditemukan di Indonesia. Pasien yang terkonfirmasi adalah seorang petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Antrian panjang sempat terjadi di pusat karantina COVID-19 Rusun Pasar Rumput, Jakarta. Antrian terjadi karena WNI yang pulang dari luar negeri tidak diizinkan masuk untuk karantina sesuai protokol. Dan berikut laporan rekan Kevin Pakan dari Rusun Pasar Rumput. Pengangkut TKI ke Malaysia tenggelam, 18 orang ditemukan meninggal. Pemirsa, jenazah selebgram Laura Anna dikremasi di Rumah Duka Pluit, Jakarta Utara siang tadi. Upacara kremasi diawali dengan prosesi pedang pora. Tewas di dalam rumahnya di Bagan Deli, Medan, Sumatera Utara. Diduga gadis itu jadi korban perampokan karena barang berharga miliknya hilang. Pohon angsana berukuran 10 meter di Bekasi tumbang tertiup angin kencang. Joko Widodo meminta masyarakat tidak panik meski COVID-19 varian Omikron sudah terdeteksi di Indonesia. Presiden mengingatkan seluruh pihak tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terdeteksi di Indonesia. Berikut kronologi temuan varian Omikron di Indonesia. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi. Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional berunjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta siang tadi. Gekanas menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena diduga bertujuan untuk memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional. Itu di dalam gedung DPR, rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 2021-2022 diwarnai interupsi. Anggota Balik DPR RI dari fraksi PKB meminta rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan dalam paripurna hari ini. Keputusan membawa draft RUU TPKS ke paripurna kandas setelah rapat Badan Musyawarah yang seharusnya diselenggarakan kemarin batal terselenggara. Dan lansia menjadi kelompok yang rentan terpapar dan terdampak secara ekonomi akibat mewabahnya COVID-19. Meringankan beban mereka, MNC Peduli rutin menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa pandemi. Demak, Jawa Tengah divonis 1 tahun 2 bulan penjara akibat membacok terduga pencuri ikan. Vonis itu membuat warga kecewa karena hakim dianggap tidak adil. Di Jakarta Utara, selain melanggar ketentuan hukum, penggunaan plat nomor TNI palsu diduga untuk aksi arogan pemakainya. Seorang warga Lamongan berhasil merakit pesawat terbang. Pesawat itu diakui pembuatnya telah dibeli pemerintah Republik Ceko senilai 2 miliar rupiah. Sebagai bentuk apresiasi kepada inisiator gerakan kemanusiaan dalam acara Kongres Kemanusiaan, Human Initiative memberikan apresiasi kepada para pegiat kemanusiaan Humanity Awards 2021. Didapatkan Arsenal saat menjamu West Ham United pada Timnas wanita menjalani sesi internal game di hari keempat pemusatan latihan. Dilaksanakan di Stadion Madia. Sesi internal game berlangsung selama 3 kali 30 menit. Desain besar olahraga nasional cetak juara. Kita beralih ke informasi poin penuh didapatkan Arsenal saat menjamu West Ham United pada laga tengah pekan Liga Primer Inggris. The Gunners menang dengan skor 2-0. Tim mancanegara pemirsa, 21 orang terperangkap di dalam tambang batu bara ilegal yang dilanda banjir di Cina. Petugas penyelamat hingga kini masih terus berupaya menjangkau mereka.
Topan Rai menghantam Filipina Tenggara hari ini. Lebih dari 100.000 orang dievakuasi dari daerah yang beresiko banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang pasang. Hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi, jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada COVID-19 masih ada. Salam sehat. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.